Santapan Harian. Hari ini kita akan membaca Yohanes pasal yang ke-18 ayat 38b hingga pasalnya yang ke-19 ayat 16a. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Tunjukkanlah jalan-Mu di tengah persimpangan hidup kami. Ajarlah kami menapaki kebenaran-Mu dengan setia, sebab Engkaulah harapan kami sepanjang hari. Di dalam cinta dan kasih-Mu ya Kristus Yesus, kami berdoa. Amin. Yohanes 18 ayat 38b sampai 19 ayat 16a. Sesudah mengatakan demikian, Pilatus keluar lagi mendapatkan orang-orang Yahudi dan berkata kepada mereka, "Aku tidak mendapati kesalahan apapun padanya. Namun kamu mempunyai kebiasaan bahwa pada Paskah aku membebaskan satu orang bagimu. Maukah kamu supaya aku membebaskan raja orang Yahudi bagimu?" Mereka berteriak lagi, "Jangan orang ini, melainkan Barabas." Barabas adalah seorang penyamun. Lalu Pilatus mengambil Yesus dan menyuruh orang mencambuk dia. Prajurit-prajurit menganyam sebuah mahkota duri dan menaruhnya di atas kepalanya. Mereka mengenakan jubah ungu kepadanya dan terus-menerus maju mendekatinya dan berkata, "Salam, hai Raja orang Yahudi." Lalu mereka menampar mukanya. Pilatus keluar lagi dan berkata kepada mereka, "Lihatlah, aku membawa dia keluar kepada kamu supaya kamu tahu bahwa aku tidak mendapati kesalahan apapun padanya." Lalu Yesus keluar, bermahkota duri dan berjubah ungu. Kemudian kata Pilatus kepada mereka, "Lihatlah manusia itu." Ketika imam-imam kepala dan penjaga-penjaga itu melihat dia, berteriaklah mereka, "Salibkan dia! Salibkan dia!" Kata Pilatus kepada mereka, "Ambil dia dan salibkan dia, sebab aku tidak menemukan kesalahan padanya." Jawab orang-orang Yahudi itu kepadanya, "Kami mempunyai hukum dan menurut hukum itu ia harus mati, sebab ia menganggap dirinya sebagai anak Allah." Ketika Pilatus mendengar perkataan itu, ia makin takut. Lalu ia masuk lagi ke dalam istana gubernur dan berkata kepada Yesus, "Dari manakah asalmu?" Namun Yesus tidak memberi jawab kepadanya. Karena itu kata Pilatus kepadanya, "Tidakkah engkau mau bicara dengan aku? Tidakkah engkau tahu bahwa aku berkuasa untuk membebaskan engkau dan berkuasa juga untuk menyalibkan engkau?" Yesus menjawab, "Engkau tidak mempunyai kuasa apapun terhadap aku, jikalau kuasa itu tidak diberikan kepadamu dari atas. Sebab itu dia yang menyerahkan aku kepadamu lebih besar dosanya." Sejak itu Pilatus berusaha untuk membebaskan dia, tetapi orang-orang Yahudi berteriak, "Jikalau engkau membebaskan orang ini, engkau bukanlah sahabat Kaisar. Setiap orang yang menganggap dirinya sebagai raja, ia melawan Kaisar." Ketika Pilatus mendengar perkataan itu, ia menyuruh membawa Yesus keluar, dan ia duduk di kursi pengadilan di tempat yang bernama Litostrotos, dalam bahasa Ibrani Gabata. Hari itu hari persiapan Paskah, kira-kira jam 12. Kata Pilatus kepada orang-orang Yahudi itu, "Lihatlah rajamu." Lalu berteriaklah mereka, "Enyahkan dia! Enyahkan dia! Salibkan dia!" Kata Pilatus kepada mereka, "Haruskah aku menyalibkan rajamu?" Jawab imam-imam kepala, "Kami tidak mempunyai raja selain Kaisar." Akhirnya Pilatus menyerahkan Yesus kepada mereka untuk disalibkan. Sahabat Scripture Union Indonesia, dalam narasi ini kita menemukan dua tokoh utama yang sangat kontras, Yesus dan Pilatus. Keduanya sama-sama tampil di hadapan publik, tetapi dengan identitas dan kuasa yang bertolak belakang. Yesus tampil sebagai raja sejati. Meski dalam rupa yang penuh penghinaan, mahkota duri, jubah ungu, dan sindiran raja orang Yahudi. Semua ini secara ironis menegaskan kemesiasannya yang telah dinyatakan sejak awal. Ia raja dari atas, dari kerajaan yang bukan dari dunia ini. Pilatus tampil sebagai wakil kekuasaan tertinggi Romawi di Yudea.
Sebagai gubernur, ia memegang kuasa militer dan sipil, termasuk ius gladi, hak untuk menentukan hukuman mati. Pilatus menjadi simbol kekuatan dunia, penuh kuasa, strategis, dan berfokus pada kestabilan politik. Ia duduk di kursi pengadilan dan pemimpin sidang terhadap Yesus. Pilatus sendiri tidak menemukan kesalahan apapun pada Yesus dan bahkan berusaha membebaskannya. Namun ia menyerah pada tekanan massa, memilih untuk menyenangkan orang banyak demi mempertahankan kedudukannya. Meski demikian, Yesus menegaskan bahwa bukan Pilatus yang membuatnya disalib, tetapi karena ia sendiri yang menyerahkan dirinya sebagai bagian dari ketaatan kepada Bapa. Ini potret pertarungan dua kekuatan antara kerajaan Allah dan kerajaan dunia, antara mengosongkan diri dan mempertahankan kedudukan, antara mengorbankan diri dan menyelamatkan diri, antara kebenaran dan ketidakjujuran, antara rendah hati dan tinggi hati, antara kehendak Allah dan kehendak manusia. Pertarungan ini juga terus dihadapi orang Kristen masa kini, dimanapun dan dalam jabatan apapun. Karena itu, kita dipanggil untuk berani berdiri dalam jalan Kristus meski kehilangan kenyamanan. Sebab Kristus telah menunjukkan jalan kemenangan adalah salib, ketaatan kepada Bapa, dan integritas, bukan penindasan, pencitraan, ataupun kompromi. Mari kita berdoa. Bapa, Engkau memanggil kami keluar dari teduhnya kenyamanan, menuju jalan salib yang sunyi, namun penuh kemuliaan. Ajari kami berani berdiri di jalan-Mu, meski langkah terasa berat, dan dunia menawarkan tempat yang lebih aman. Lepaskan hati kami dari ketakutan akan kehilangan, sebab bersama-Mu kehilangan berubah menjadi kemenangan, dan pengorbanan menjadi sukacita kekal. Teguhkan kami untuk tetap setia, berdiri dalam terang kebenaran-Mu. Di dalam nama Putra-Mu Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Kiranya firman Tuhan yang Anda dengarkan menjadi berkat, hingga Anda memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap. Jika Anda menginginkan buku santapan harian, silakan kirimkan nama, alamat lengkap, dan kode pos beserta nama radio yang Anda dengarkan ke nomor 0811 9910 377. Tuhan Yesus memberkati.